Shalom Aleichem Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi 7 Agustus 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kami alami sepanjang peristirahatan kami semalam, dan Tuhan membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami rindu disapa dan mengawali setiap aktivitas kami pagi ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu buka akal pikiran kami, sehingga kami boleh menghayati firman-Mu dengan baik, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ini menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya dia di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemuh-jemuhnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian bacaan kita pada kesempatan ini. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Tema kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah Apolos dari Alexandria. Alexandria adalah kota besar di Mesir dan merupakan kota terbesar kedua di dunia setelah Roma pada waktu itu dalam konteks bacaan kita ini. Di Alexandria telah ada gereja Tuhan dan bahkan telah memiliki seorang pengabar Injil yang luar biasa, yaitu Apolos. Dikatakan bahwa Apolos adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia menjadi pengabar Injil yang sangat efektif dan memberitakan tentang Yesus Kristus dengan teliti. Apolos bukan hanya mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi di Alexandria, tetapi dia berkeliling ke kota-kota, tempat-tempat dan bangsa-bangsa lain juga untuk menjangkau orang-orang Yahudi di sana, sehingga orang-orang Yahudi dapat mengetahui bahwa Mesias telah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Apolos berkhotbah juga di sinagoge di Efesus, di situ ada Priskila dan Aquila. Mereka mendengarkan dengan saksama apa yang dikhotbahkan oleh Apolos, dan mereka menyadari bahwa ada hal penting yang Apolos belum ketahui mengenai berita Injil itu. Apolos belum memahami dalam tanda petik jalan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 26, Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes.
Nah, kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan jalan Allah yang diajarkan lagi oleh Priscilla dan Aquila di dalam ayat 26 bacaan kita tadi? Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan jalan Allah adalah pengertian bahwa Yesus Kristus bukan hanya Mesias bagi Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu Apolos harus menjangkau juga bangsa-bangsa lain. Apolos harus juga mengalihkan fokus pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi. Meskipun tentu saja dia tidak dilarang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi melalui sinagoge-sinagoge mereka. Nah, setelah memahami jalan Allah, Apolos melanjutkan pengabaran Injilnya ke Akaya. Korintus juga untuk menguatkan gereja Tuhan di Korintus. Kemampuan Apolos dalam hal berdebat, fasilida, dan penguasaan kitab suci yang dimilikinya membuat Apolos menjadi pelayan Kristus yang sangat berguna di Korintus. Nah, Apolos dapat mengabarkan Injil Kristus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Demikian pun juga gereja-gereja Tuhan dapat berkembang dengan baik, itu juga karena karya Roh Kudus. Roh Allah lah yang terus bekerja menyatakan kebenarannya. Dan selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat belajar dari sikap rendah hati yang ditunjukkan Apolos. Walau kemampuan Priscilla dan Aquila berada jauh di bawah kemampuan Apolos, tetapi Apolos mau terbuka menerima pengajaran dari Priscilla dan Aquila. Karena Apolos menyadari keterbatasannya bahwa tetap saja ada hal-hal yang belum dia ketahui dari kitab suci. Dan Tuhan menginginkan kita saling belajar satu sama lain. Sehingga pertumbuhan kita terjadi karena adanya saling membagi pengajaran dan saling memerlukan pengajaran antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain dalam kehidupan kita bersama-sama. Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur di pagi ini Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami menjalani hidup ini. Dan kami sungguh menghargai akan keberadaan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, sebelum kami pergi ke tempat kerja dan melakukan tugas kami hari ini, kami mohon Engkau membimbing dan menjaga kami setiap jam, setiap sepanjang hari. Kiranya hari ini kami tidak melupakan kehadiran-Mu sesaat pun. Kiranya kami tidak mengambil satu langkah dan suatu keputusan tanpa memohon bimbingan-Mu. Supaya sebelum kami bertindak lebih jauh, kami mencari kehendak-Mu. Tuhan, jaga bibir kami supaya jangan mengucapkan kata-kata jahat. Jaga mata kami supaya jangan tertarik pada hal-hal yang Engkau larang. Bimbing kami Tuhan, supaya kami melakukan pekerjaan kami dengan rajin dan cermat dan melayani orang lain dengan penuh semangat. Ya Tuhan, kendalikanlah pikiran kami supaya tidak ada maksud-maksud yang tidak baik masuk ke dalamnya. Tinggallah dalam hati kami supaya dengan kehangatan kasih-Mu kami mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Tolong kami untuk memulai menjalani dan mengakhiri hari ini bersama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rencana dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati orang-orang yang sungguh menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, bahkan beri hikmat-Mu bagi kami untuk menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama melakukan
NKB 128, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku.